Kita sekarang bahas Liga 1. Nah, pokoknya makanya ditonton tuh. Emang itu udah terstruktur banget. Terus atau jangan-jangan pas base udah nggak ada nih. Bercanda, Bang, bercanda. Makanya kemari. Ya, itu dia tadi beberapa komentar dari Bung Adiani. Kayaknya selain jadi komentar bisa jadi konsultan juga ya. Tim-tim Liga 1. Kembali lagi di Kick and Runs bareng Afif Safi di sini. Alhamdulillah kemarin ketika kita posting, kita bahas Liga 1 ternyata responnya cukup luar biasa. Banyak yang menantikan nih bahas Liga 1, bahkan pengen live reaction Runs katanya. Runs, wah ini nanti pokoknya kita akan bahas. Kita sekarang bahas Liga 1. Nah, pokoknya makanya ditonton tuh. Sekarang kita bahas. Ini ada big match juga, PSIS Semarang yang akan berhadapan dengan Persib Bandung Minggu nanti 20 Agustus jam 7 malam. Nah, itu dia, langsung aja kita bahas. Masih ada Rizky Amelia dan Bung Adiani di sini. Wah, ini bener-bener pakar bola banget. Kalau gue punya itu pakar bola, ini yang pakar bola beneran. Itu dia di Liga 1 tuh. Iya. Ada yang mau tanyain Gi. Liga 1 sekarang lagi panas banget ya, Bung Adi ya. Iya, sangat seru karena persaingannya masih belum bisa dibaca ya. Mungkin yang biasanya mungkin struggling, tapi kali ini bisa unjuk kebolehan. Bahkan di atas kita tidak melihat ada tim seperti Persib Bandung yang biasa beraksi di papan atas. Kali ini mereka struggling bahkan menuju zona merah. Ini keadaan yang ini harus segera diputarbalikkan oleh para pemain dan juga coaching staff dari Persib Bandung. Iya, dilihat dari klasmennya juga selisihnya cuma satu poin. Terus kemarin kan Madura menang nih ya lawan Persija 2-0, terus Jaja ada 2 assist, terus Brando 2 gol. Nah, sepertinya mereka berdua ini nyaman banget gitu lawan Persija ini. Kenapa, Bung? Ya, kalau kita melihat di game sebelumnya menghadapi Rans, tentunya Madura tim yang berbeda ketika menghadapi Persija. Sepertinya ada satu mata mereka konsentrasi untuk bisa tampil all out menghadapi Persija dengan gengsi yang luar biasa. Tapi Hugo Jaja adalah pemain yang sekarang seolah begitu nyaman tampil di lapangan tengah. Israel Rivera adalah pemain yang bisa menopang Hugo Jaja, dan di sektor depan Brandao. Ini adalah target man yang mungkin karakternya berbeda dengan Alberto Gonçalves, tapi memiliki pergerakan yang juga luas ya, karena tidak hanya sebagai pemain yang bergerak sentral, tapi juga bisa float menuju half space, dan ini diandalkan betul oleh Madura pergerakannya untuk bisa membuka pertahanan seperti yang terjadi kalau menghadapi Persija. Tapi bener tuh, kemarin kita sempat bahas bareng Bung Supri juga, Persija Madura itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang pasti mengendalikan permainan dan berpotensi menang. Itu emang tengahnya tuh emang benar-benar dikuasain Madura ya. Gitu ya. Dua lapangan tengah dengan kecepatan para pemain Madura, mereka juga interchange, membuat tidak nyaman para pemain Persija untuk bisa mengendalikan permainan ini yang lepas dari Persija sejak awal, sehingga mereka kesulitan untuk bisa recover, dan akhirnya tercipta 2 gol yang tentunya membuat pertandingan dengan nyaman dimenangkan oleh Madura. Iya, itu dia, dan dengan skor 2-0 dimenangkan oleh Madura United. Ini kita lihat statistik Madura United berhadapan dengan Persija Jakarta itu ball position sih oke lah ya, unggul Persija, cuma lebih efektif Madura United. Dan kira-kira kalau melihat statistik ini gimana nih, Bung Adi? Iya, Madura tim yang berlaga home and away, mereka tidak terlalu peduli dengan ball possession, karena mereka bersifat counter attacking. Tim itu yang mereka sajikan sepanjang musim ini di awal-awal, dan ini sudah memberikan mereka bahkan return points yang sangat baik, membuat mereka bertengger di papan atas. Dan ini keadaan yang bagi Persija startnya kembali cukup tidak stabil. Kadang mereka bisa tampil nyaris sempurna, tapi kadang juga kelemahan-kelemahan mereka bisa dengan mudah dieksploitasi oleh lawan, terutama dengan speed di pertahanan ya. Ketika tidak memiliki 2 center back yang lincah, tapi kedua wing back-nya bergerak begitu agresif dalam diri Firza Andika dan Rio Fahmi, ini yang menjadi kendala yang akan membuat Persija kena dengan bola-bola yang behind. Dan itulah keunggulan dari Madura dengan linianya yang bergerak dari sisi flank. Ini membuat pertandingan memang dikuasai dari segi penyerangan yang dikonversi menjadi gol dari Laskar Sapikara. Nah, itu dia. Tapi buat Persija ya, semoga bisa bangkit, dan kompetisi masih panjang juga. Kan masih dinamis lah pergerakannya lah, dan buat Madura juga yang lagi di puncak, jangan terlena juga di puncak. Ini masih panjang. Sekarang kita fokus ke PSIS Semarang yang akan berhadapan dengan Persib Bandung. Nah, ini bakal seperti apa nih pertandingan ini? Kan ada di 4 besar ya PSIS. Persib juga ada di 3 terbawah. Tapi kan yang seperti Bung Adi bilang tadi, lagi dinamis nih, masih panjang prospek. Kira-kira bakal seperti apa tuh, Bung? Ya, kan seru. PSIS Semarang tim yang selalu mengandalkan sepak bola menyerang, atraktif, terbuka, sama juga dengan Persib Bandung
yang menjadi kendala bagi Persib adalah bagaimana mengubah hasil-hasil imbang misalnya. Kemudian juga bagaimana mereka tidak kebobolan lebih dulu. Ini yang menjadi keadaan-keadaan yang tidak optimal di musim ini untuk Persib Bandung, karena lebih banyak mereka harus coba mengejar ketika lawan sudah unggul. Ini keadaannya tidak terlalu baik ya bagi Persib Bandung, tim yang harusnya start on the front foot, bisa mengendalikan ball possession, dominasi serangan juga mereka pegang. Mark Pok mungkin menjadi satu titik lemah, padahal ini adalah pemain yang seharusnya menjadi titik kekuatan utama dari Persib Bandung. Tapi ketika penampilannya tidak optimal, sepertinya ada sedikit gangguan cedera mungkin dia dirasakan juga, dan covernya tidak sebaik biasanya. Bagaimana juga David Da Silva yang harusnya return goals-nya bisa average 2 per pertandingan, musim kali ini begitu pelan startnya, justru Ciro Alves yang menjadi pemain yang terus bersinar konsisten, tapi tentunya Ciro seorang diri tidak bisa mengangkat Persib Bandung juga. Jadi masih menjadi keadaan yang belum optimal, karena biasanya Klopp akan nyaman dengan Rahmat Irianto, tapi Rahmat Irianto juga cedera. Ini membuat keadaannya tidak terlalu optimal dari segi pemilihan pemain, dan Coach Hodak juga sangat baru ya untuk bisa menangani Persib Bandung, jadi dia juga harus membuktikan diri juga dan bisa menyatu dengan apa yang terjadi di lapangan, karena yang coba diimplementasikan dengan apa yang ditangkap oleh pemain dan dijalankan di lapangan sepertinya masih belum optimal, karena kembali tanpa adanya pre-season. Ada Ciro sama Fortes yang sama-sama punya 5 gol nih ya, koleksi 5 gol. Nah, kalau dilihat nih, apa kelebihan dan kekurangan dari kedua pemain ini? Ya, bagi Fortes seorang finisher, dia juga bisa drop deep. Ini keunggulan dari Fortes pun juga dengan Ciro Alves ya, karena ketika mereka berdua drop deep akan membuka juga ruang bagi rekan-rekan lainnya seperti David Da Silva untuk step up. Taisei Marukawa pun demikian. Uniknya ketika Fortes dan Ciro Alves bersinar di awal musim ini, Taisei dan juga David Da Silva justru melempem. Jadi ini masih coba dicari tentunya chemistry yang tepat dan bagaimana meng-unlock pemain-pemain yang sangat penting ini, karena Taisei Marukawa kalau sudah bersinar dan flow-nya dapat, tentunya dia adalah pemain yang satu lagi bakal mengancam pertahanan dari Persib Bandung. Ya itu dia, cara meredamnya gimana tuh? Sementara kan lagi on fire juga Taisei Marukawa, itu ada 3 assist juga. Kira-kira ada cara meredam untuk Persib gak? Persib meredam Taisei Marukawa? Ya, Persib meredam mungkin Galih Freitas dan juga Lutfi Kamal ya. Jadi pemain-pemain yang harus dihentikan di source-nya, di lapangan tengah tadi yang kita bicarakan. Jadi Persib Bandung harus bisa lebih agresif untuk menutup, tapi kemudian juga ketika pertahanannya masih belum optimal, ketika Kuipers, Rodriguez bukanlah mungkin duet yang bisa dengan konsisten diandalkan oleh Hodak, ini masih menjadi pertanyaan besar. Siapa yang akan menjadi kombinasi terbaik? Ada juga Iqbal Nevo, ada juga Jupe. Tapi tentunya ini kembali ya, pemain-pemain di lapangan sentral pertahanan tidak dengan kecepatan, dan kemudian di posisi flank pun belum optimal. Putu Gede yang kali meninggalkan posnya tapi terlambat untuk turun. Kemudian juga bagaimana Edo di sebelah kiri juga, itu dia kan dia begitu agresif untuk maju ke depan, tapi ketika transisi ini akan menjadi kendala, dan dengan clock yang tampil jauh menurun dan tidak ada juga Robi Darwis. Kalau Robi Darwis aja mungkin dia bisa menutup di situ ya, tapi karena Robi tugas AFF U23, tentunya ini ada celah-celah yang mungkin juga akan dimanfaatkan oleh PSIS. Tapi itu ini juga ya, kalau misalkan oke lah sekarang lagi kurang fit gitu kan, dan kalau permainannya masih kayak seperti ini tuh bahaya juga buat 2024 nanti tuh Indonesia Piala Asia itu bakal ada kompetitor yang bisa gantiin tuh. Ya, tentunya ini kesempatan bagi banyak sekali pemain yang ada di posisi itu untuk bersinar juga. Karena Rahmat Irianto sama dengan Klok juga formnya menurun nih. Jadi sangat diperebutkan kedua spot dari dua pemain ini. Tentunya juga Klok masih banyak waktu untuk bangkit gitu. Dan juga dengan sistem baru dari kompetisi kali ini, bukan tidak mungkin Persib akan tancap gas justru di putaran kedua. Dan juga dengan Persija misalnya dan tim-tim besar lainnya yang masih struggling di papan tengah. Luar biasa ya, kalau mau minum dulu minum boleh. Tadi kita lempar terus pertanyaan, tapi ini nih ada pemain yang lagi bersinar nih sampai ke pekan ke-8 dari Liga 1 ini, beberapa pemain, dan itu dia Fortes udah pasti ya, ada Fortes, ada Paulo Gali, ada David Maulana, ada Diarra juga. Gali Freitas adalah pembelian yang juga luar biasa ya. Timor Leste ini sudah memberikan dimensi yang berbeda untuk lapangan tengah. 3 gol sudah diciptakan, dan bagaimana dia bisa terlibat dalam build up bersama dengan Lutfi Kamal, bisa mengimbangi permainan dari dirinya. Dan kalau kita lihat di pertahanan dari PSIS Semarang masih ada Wahyu Pras yang juga memiliki agresi yang luar biasa ya dari jantung pertahanan PSIS Semarang. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa menarik. Tentunya juga kita tidak sabar menantikan gol-gol tercipta. Itu Lady Madinda juga itu salah satu pemain yang memiliki CV yang begitu modern ya. Sama Vigo, Johor, dan kali ini menjadi pemain yang dipinjamkan dari Johor ke Persib Bandung. Nah, ini kalau kita lihat dari Persib juga
Masih ada ya Ciro Alves, Da Silva juga, Mark Locke bisa lah ya konsisten lagi gitu kan, bisa lah ini. Ada gimana kalau dari Persib Bandung nih, Bung Adian nih? Iya, Ciro harus kembali, tugas tidak mudah menjadi pemain yang begitu diandalkan. David Da Silva sudah mendapatkan begitu banyak tekanan ya untuk mungkin digantikan karena banyak pemain dari Liga Malaysia yang dikenal oleh Hodak yang bukan tidak mungkin akan masuk. Tapi tentunya David Da Silva biasanya kalau diberikan tekanan dia biasanya akan bersinar. Dan bukan tidak mungkin di laga menghadapi PSIS nanti kalau dia dipercaya menjadi pemain utama lagi, sebenarnya tinggal finishing aja karena dia sudah di posisi-posisi yang tepat, tapi conversion rate-nya masih jauh dari musim lalu misalnya. Nah, walaupun sekarang Persib lagi underperform, kira-kira siapa nih Bung? Ada nggak pemain kunci di Persib? Pemain kunci tentunya Edo bisa menjadi pemain kunci karena dia banyak memegang bola dari sisi flank, tapi bagaimana dia memanfaatkan bola tersebut masih menjadi tantangan besar karena kualitas cross-nya dan juga bagaimana dia melibatkan dengan lapangan tengah ini masih belum juga menemukan titik yang jelas ya, karena bila Persib Bandung sebenarnya mereka tim yang harusnya bisa dengan nyaman menciptakan 2, 3, 4 gol dalam setiap pertandingan, tapi itu tidak terjadi dan mereka begitu sulit ketika di kandang pun sepertinya keadaan yang tidak optimal di luar lapangan ya, dengan para penonton dan supporter yang masih belum bisa sepenuhnya mendukung Persib Bandung dengan total, membuat sepertinya tertransfer juga di lapangan. Para pemain sangat nervous kalau berlaga di kandang seperti di game ada Fiba itu. Dan ini keadaan yang harus mungkin bisa dirubah ketika mereka bermain away ke Brazil. Ya, itu dia tadi beberapa komentar dari Bung Adiani. Kayaknya selain jadi komentar bisa jadi konsultan juga ya buat tim-tim Liga 1. Nah, ini keren banget. Pokoknya tapi kita udah bahas key player, tapi kita belum afdol kalau belum bahas ini top goal dan top assist di Liga 1. Ini dia gol top skornya ada Almeida ya, Gustavo Almeida. Ada kedua Alex Martins Pereira dari Dewa United, terus Fortes ya di posisi ketiga Langganan dengan itu 5 pasti gol, tuh. Ciro dengan 5 gol juga sama nih, terus Junior Brandao 5 gol juga, dan Murilo Mendes Barito Putra 5 gol juga. Mantap. Itu ya, banyak sekali ya pemain depan ya, tapi Murilo Mendes adalah winger sebelah kiri yang sudah, kalau kita ingat di Gelora Bung Tomo beberapa pekan yang lalu menciptakan gol yang luar biasa menghadapi Persebaya Surabaya. Ini satu lagi pemain yang signing anyar dari Barito yang membuat mereka juga begitu mengejutkan bersama dengan Rans dan Dewa bisa berkompetisi di papan atas. Iya, itulah dia tadi beberapa pertandingan yang akan bertanding nanti di pekan ke-8 ke-9 sampai ke-8 tuh. Ke-9 nah, Liga 1 pokoknya dipilih aja nonton yang mana yang seru, tapi abis itu ada guanya. ayo udah. Nonton yang adinya nanti pas reviewnya kesini lagi. Itu dia luar biasa komentar dari Bung Adi tadi. Ya kita mendengar kuliah kayaknya ya itu ya. Nah, mendengar kuliah, tapi masih banyak lagi yang seru-seru. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Kick and Runs. Kayaknya ada yang kurang nih. Liga-liga terbaik udah kita bahas, MLS belum kita bahas nih. Kalau menurut aku sih ya pasti ada peran dari faktor dari Cristiano Ronaldo juga, karena ya menurut aku ya Arab udah bener sih, pertama yang dia rekrut adalah Cristiano Ronaldo, mega bintang gitu kan. Itu tadi mengapa membutuhkan waktu 5-6 musim untuk kita bisa mencapai kesimpulan bahwa sebenarnya sudah kompetitif klub di Saudi dan mendatangkan para pemain top Eropa ini adalah jalan yang terbaik. Kalau menurut gua sih ini satu keadaan yang sangat berbahaya.